Bait yang kedua. Jemaat yang sungguh dikasihi Tuhan, kita masuk dalam saat itu, saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus dalam doa pribadi lepas pribadi. Kita berdoa. Pertolongan bagi kita pada jam kebaktian saat ini, teristimewa dalam rangka perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, datangnya dari pihak Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Saudara-saudara, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus turun atas saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali. Kalau masih ada yang belum dapat kursi, bisa ambil kursi di kamar dan juga kursi di bagian majelis jemaat masih banyak yang kosong. Firman Tuhan yang menjadi nasihat bimbing bagi kita terambil dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 30 ayat 15a. Yesaya pasal 30 ayat 15a. Maaf 15b. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Mengamini firman Tuhan, kita puji Tuhan dari Hidup Jemaat nomor 100 baiknya yang pertama. Hidup Jemaat nomor 100 baiknya yang pertama. Muliakanlah Tuhan Allah dan sisa yang berikutnya. Damai
Kita dipanggil di dalam ibadah, di dalam sebuah jaminan diampunan dan kasih Tuhan Yesus. Karena itu kita juga dipanggil untuk membuka segala lebaran kehidupan kita yang tercemar dengan dosa. Karena Ia yang lahir beribu tahun yang lalu di palungan di kandang domba di Bethlehem, datang sebagai sebuah jaminan diampunan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Karena itu mari kita merendahkan diri di hadapan hadirat Allah. Kita melakukan dosa dan pelanggaran kita, serta memohon kasih dan pengampunan daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengaku kepadamu bahwa kami tidak mendengarkan suara melainkan selalu menutup suara hati kami sendiri. Kami selalu mencari kepentingan kami sendiri. Kami itu aku. Kami melalaikan tanggung jawab kami terhadap sesama kami. Tetapi kami tahu bahwa Engkau Bapa yang penuh kasih sayang, panjang sabar dan murah hati, kita membalas kepada kami setimpal dengan kesalahan dan dosa kami. Ampunilah dan sayangilah kami, pimpinlah kami kepada kehidupan yang telah oleh pertobatan yang benar. Kami mohon isyarat kasih-Mu yang nyata dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Menyempurnakan segala pengakuan dosa kita. Hidup Jemaat nomor 105 ayat pertama dan kedua. Hidup Jemaat nomor 105 ayat pertama dan kedua. Tolong diangkat saya dalam tinggi terus. Akhir-akhir saya katakan yang tabu. Tolong ya. Kenapa sama dengan sama kita tidak tahu. Tidak tahu. Kita nanti tahu. Tolong diangkat. Ibu ini tolong diangkat. Harus berbelajar seperti kita. Hidup Jemaat 105 yang masa kecil. Berarti tidak tahu. Nah itu kita kan bisa satu orang. Kita ganti lagu ini Hidup Jemaat nomor 29. Dibuka Tuhan Yesus betapa hina diri. Dibuka Baik ketiga kalau dari batu. Kenapa sudah beri?
Dimuga Tuhan Yesus, kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah, dimuga Tuhan Yesus. Injil Yohanes pasal 3 ayat ke-16 menjadi berita anugerah yang memberikan jaminan bahwa keampunan itu bukan sebuah janji semata, tetapi benar-benar terjadi pada hari ini. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu firman yang memberikan jaminan bahwa benar telah terjadi pembangunan yang dilakukan oleh Allah bagi dunia ini dan bagi kita. Supaya firman ini lebih melekat di dalam hati kita, diri kita bisa mengganti kata dunia dengan diri kita sendiri, dengan nama kita masing-masing. Menyambut firman Tuhan ini, kita puji Tuhan dari Jemaat nomor 99 dari pertama dan ketiga. Gita surga berkemal, langit raja yang mulia kasih sayang Dia. Gita surga berkemal, langit raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak-sorai senang. Lahir Kristus Sang Raja, surga bergema, lahir Raja mulia. Baik, ketiga ada damai yang benar, yang besar. Raja damai yang besar, hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mati terimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Surga bergema, lahir Raja mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, petunjuk hidup baru agar kita ambil dan dengarkan dari pemberitaan firman Tuhan. Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal 2 ayat pertama yang ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di surga, dengan penuh sukacita kami akan menyambut firman. Kami sudah membuka Alkitab kami, sebagaimana kami juga sudah membuka hati dan kerinduan kami untuk dapat disapa dan dilawat dengan firman. Lengkapi kami semua di dalam segala keterbatasan kami, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami dimampukan di dalam memahami firman Tuhan, bahkan hidup menurut kehendak firman. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, itu kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12 sesuai dengan bahan yang sudah dikeluarkan oleh Persekutuan Gereja Indonesia, bahkan yang menjadi tema Natal tahun ini. Jadi pembacaan ini menjadi pembacaan yang sama di seluruh Republik. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan lalu bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan murni. Dan karena diperingatkan di dalam mimpi supaya kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata yang berbahagia dan bersukacita setiap orang yang mendengar firman, mau memeliharanya dan hidup menurut firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, turnamen bergengsi Piala Dunia baru saja selesai, yang dimenangkan oleh Argentina melalui drama adu penalti. Di sini saya tidak mau bicara soal Piala Dunia, tetapi di sini saya mau bicara tentang sepak bola. Bahwa dalam aturan sepak bola, pada akhir pertandingan harus ditetapkan sebuah tim yang menjadi pemenang.
Harus ada pada akhirnya yang mengangkat trofi kemenangan itu. Tetapi sebelum sampai ke situ ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Yang pertama, kedua tim ini harus bertanding selama waktu normal 45 kali 2 kali 45 menit, berarti 90 menit waktu normal. Apabila kondisi draw atau sama imbang, dilakukan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit, berarti 30 menit. Kalau juga masih draw, akan dilakukan adu penalti. Adu penalti dalam putaran pertama itu 5 orang penendang. Apabila masih draw juga, ditetapkan lagi 5 orang penendang. Apabila sudah selesai semua dan tetap sama imbang, akan dilakukan undi. Dan undi itu tidak pernah draw, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Jadi banyak cara dan jalan yang harus ditempuh untuk menetapkan siapa yang harus menjadi pemenang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketetapan Allah lewat Yesus Kristus, ketetapan Allah lewat kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem adalah keselamatan manusia dan penebusan. Itu ketetapan. Jadi ketika Yesus diutus untuk turun ke dalam dunia ini, satu misi dan ketetapan Allah: penebusan dan penyelamatan umat manusia. Itu harus terjadi. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Herodes mempunyai niat untuk membinasakan Yesus karena dianggap sebagai sebuah ancaman, karena dikatakan sebagai pejuang, penyelamat yang tertindas, sebagai raja yang akan datang, maka paniklah, ini pasti akan ada kudeta. Maka seperti yang kita lihat di dalam pembacaan tadi, ketika dia panggil orang Majus, memerintahkan mereka pergi lihat, kalau kamu sudah pergi dan temukan dia, pulang kasih tahu saya, karena saya juga mau pergi untuk menyembahnya. Allah melihat niat busuk daripada Herodes, bahwa ketika Herodes berjumpa dengan Yesus, bukan penyembahan yang akan dilakukan, tapi penyembelihan. Dan ketika itu terjadi, maka akan gagallah ketetapan Allah untuk menebus dan menyelamatkan kita umat manusia. Keselamatan itu memang harus lewat kematian Kristus. Keselamatan itu memang harus dilalui dengan kesengsaraan Kristus. Tetapi kematian Kristus bukan saat dia masih bayi. Dia harus dewasa, dia harus menjadi benar-benar seorang manusia, dan dia harus benar-benar dapat menanggung penderitaan kita manusia karena dosa. Dia harus pikul itu. Dia harus merasakan bagaimana dicampur, dipermalukan, difitnah. Itulah kita dosa. Dia harus benar-benar merasakan itu. Dan Yesus dalam usia bayi tidak bisa merasakan itu. Kalau Yesus mati pada saat bayi, maka keselamatan itu tidak. Karena sekali lagi Yesus harus menanggung, merasakan, mengambil alih seluruh kutukan dosa ke dalam diri, dan dia bayar lunas total. Karena itu Yesus tidak diizinkan untuk dibunuh saat dia masih bayi. Dan Allah melihat niat tidak baik dari Herodes. Maka dikatakan Allah memberikan petunjuk lewat mimpi kepada orang-orang Majus. Maka mereka pergi dan pulang ke negerinya lewat jalan lain.
pulang lewat jalan lain, itulah salah satu cara Allah supaya misi penyelamatan yang dibawa oleh Kristus itu tetap terjadi. Allah punya banyak cara supaya apa yang sudah ditetapkannya itu tetap terjadi dan terlaksana. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketetapan Allah bagi saya dan saudara-saudara, catat ini baik-baik. Ketetapan Allah bagi saya dan saudara-saudara adalah diberkati oleh Allah. Allah telah menetapkan bahwa setiap kita itu akan diberi berkat yang luar biasa. Walaupun berkat yang datang kepada kita berbeda-beda, tetapi itulah berkat yang luar biasa bagi setiap orang. Tetapi hal yang sama sekali lagi, Dia telah menetapkan kita untuk diberkati dan selamat. Lihatlah realitas kehidupan yang sudah kita jalani, Bapak Ibu sekalian. Di tahun ini saja kondisi kita sudah sangat-sangat terpuruk. Bias-bias dari tragedi Corona terbawa terus. Kenaikan BBM yang membawa bias kenaikan harga barang yang mencekik. Hama belalang yang dalam 2 tahun ini tidak pergi-pergi dan tidak hilang-hilang. Curah hujan yang tidak lagi normal. Bahkan ada kemelut dan pergumulan pribadi yang melanda kita. Tetapi lihatlah sampai hari ini kita masih bisa berdiri dengan tegak menatap hari esok lebih baik. Lihatlah sampai pada hari ini tidak ada yang binasa karena keadaan-keadaan yang sulit ini. Kita gagal, tapi kita tidak sampai terpuruk. Kita jatuh dan tersesat, tapi kita tidak sampai hancur. Kenapa? Allah selalu punya jalan untuk mengaminkan dan menggenapkan ketetapannya, yaitu kita diberkati. Ketika jalan yang satu tertutup, Allah akan membuka jalan yang lain. Karena itu kita tidak diminta untuk tidak pesimis dan patah semangat. Kalau Allah mengizinkan kita untuk menikmati hari kehidupan sampai hari ini, percayalah besok Dia sudah siapkan berkat itu bagi kita. Jangan terlalu banyak mengeluh, karena mengeluh hanya menghabiskan energi positif dan membuat kita putus asa, bimbang untuk menjalani kehidupan, untuk menerima dan menyambut segala berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang sungguh dikasihi Tuhan, jalan lain yang dilewati oleh orang-orang Majus itu tentulah jalan Tuhan, bukan jalan iblis, bukan jalan setan. Seperti apakah jalan Tuhan? Seperti di dalam Mazmur 25 ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran. Dia akan memakai jalan lain untuk menyelamatkan kita dan memberkati kita. Dia akan memakai jalan lain untuk melepaskan kita dari segala belenggu yang mengikat. Tetapi jalan itu adalah jalan Tuhan. Kita berjalan bersama-sama di atas jalan Tuhan. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama-sama pada jalan Tuhan dengan semua orang, semua umat yang telah ditebus di padang gurun.
Yesaya memiliki versi tentang jalan Tuhan. Ketika dia bernubuat, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Dalam Yesaya pasal 40 ayat 1. Itulah jalan pembebasan yang dilewati oleh kaum yang tertindas, kaum yang menderita, kaum yang miskin, kaum yang papa, berjalan pada jalan Tuhan bersama-sama dengan Allah. Jadi tidak perlu berspekulasi, Bapak Ibu. Tidak perlu berspekulasi dengan kehidupan ini dengan mencari jalan-jalan yang tersesat. Kalau kurang karena jagung kita diserang hama belalang, kita mau mulai berspekulasi, bantu panen orang punya jagung di malam hari. Itu spekulasi yang menyesatkan. Kita merasa kita tidak dapat hasil yang bagus di tahun ini karena keadaan atau mungkin karena malas kerja, kita mulai berspekulasi. Kita hutang di satu kios, belanja kontan di kios lain. Nah, ini menjadi isi hati para pengusaha kecil. Kita mulai berspekulasi dengan cara tipu-tipu. Sekali lagi, itu bukan jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Karena setiap orang yang terus berjalan pada kasih setia dan kebenaran mutlak akan berhasil. Karena tidak ada satu keringat yang jatuh itu tidak diberkati. Tidak ada rasa lelah itu yang tidak akan dibalas dengan berkat. Karena itu berjalan kepada jalan Tuhan supaya kita terus diberkati, supaya kita jangan binasa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang sungguh dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa kelahiran Yesus Kristus di kandang domba di Betlehem sebagai wujud nyata ketetapan Allah bagi kita. Kita akan ditebus, kita diselamatkan, dan kita diberkati. Sekarang tergantung dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang harus terus kita perjuangkan dan kita lakukan supaya ketetapan itu tetap kekal dalam diri. Kata nats pembimbing kita tadi, hanya dengan bertobat, tinggal tenang dan percaya, ada kekuatan yang luar biasa. Bertobat berarti belajar untuk memperbaharui diri, belajar untuk memperbaiki kekeliruan, belajar untuk memperbaiki kesalahan. Jangan merasa nyaman dengan keadaan ini. Apa yang bikin kita gagal, kita lihat, kita perbaharui, kita belajar memperbaiki. Apa yang bikin kita terus bersengketa sebagai orang yang bersaudara, kita mempelajari, kita meneliti, kita memperbaiki, memperbaharui. Itulah kata pertobatan. Sambil itu tinggal tenang dan percaya. Tinggal tenang dan percaya telah menyerahkan segala sesuatunya kepada Kristus. Kita sudah berjuang, kita sudah berusaha, kita sudah berlelah-lelah, sudah berjerih payah. Biarkanlah Allah yang menentukan. Tugas kita hanya berusaha. Tugas Allah itu memberkati. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, jangan kalah terhadap keadaan yang ada. Memperingati hari kelahiran Kristus dengan tema tahun ini, maka mereka pulang ke negerinya lewat jalan lain. Hendak menetapkan bagi kita sebagai orang percaya, Tuhan punya banyak jalan untuk memberkati kita. Tuhan punya banyak jalan untuk membawa kita keluar dari berbagai keburukan dan menyelamatkan kita. Yang harus kita lakukan seperti tadi, melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan, mendengar tanda-tanda petua dan suara Tuhan. Bukan yang harus kita lakukan tidur seperti orang Majus tadi. Kita tidur dulu supaya Tuhan masuk di dalam mimpi kita dan kita dapat petunjuk.
Tidak. Petunjuk Tuhan pada setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang sementara dia di kamar mandi, Tuhan kasih petunjuk, berbeda. Ada yang sementara tidur sono dan bermimpi, Tuhan kasih petunjuk, itu berbeda. Ada yang sementara menghayal, Tuhan kasih petunjuk. Ada yang sementara di dalam gereja, Tuhan kasih petunjuk. Ada yang sementara nonton, Tuhan kasih petunjuk. Segala hal yang baik, itulah petunjuk Tuhan. Lewat keadaan, lewat kondisi yang tidak kita duga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalan lain yang dimaksudkan adalah jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah jalan kebenaran dan kasih karunia. Jalan orang benar itu baik, tetapi jalan orang fasik itu membawa pada kebinasaan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus saja mampu untuk menyelamatkan kita, maka percayalah Ia mampu untuk memberkati kita. Yang penting kita terus jalan pada jalan Tuhan. Kita telah ditetapkan untuk diselamatkan, untuk ditebus, dan untuk diberkati. Amin. Menurut firman Tuhan. Kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat. Dalam 65 ayat 7 dan 9. Habis itu sebentar akan dilanjutkan dengan dance. 10 minggu. 85 ayat 7 dan ayat 9. Kau usah cari jalan, kau usah berlelah dan sisa yang berikutnya. Mana? Ini sudah syukur. Maju sudah.
Habis ini ibu lagi. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersyukur bersama
Dan di akhir seluruh ucapan ini kita akan memanjatkan doa kami seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan bagi kami dalam ibadah ini. Bersyukur atas firman-Mu, karena kemarin terus melengkapi kami Tuhan supaya kami tetap menaruh percaya Tuhan punya banyak jalan, itu jalan kebenaran dan kasih setia, untuk terus mendukung kami di dalam menyambut segala keselamatan dan berkat yang dikerjakan oleh Yesus Kristus lewat kelahirannya ribu-ribu tahun yang lalu di kandang domba di Betlehem. Kami bersyukur bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan yang hadir di dalam kebaktian hari ini. Oleh karena berbagai kesempatan yang mengizinkan untuk kami masih mengambil bagian dalam ibadah bersama pada hari ini. Tuhan yang mengenal kami satu persatu, Engkau melihat perkumpulan kami. Kami percaya Engkau akan mendukung kami di dalam kekuatan dan kasih, sehingga kami mampu untuk menyadari segala keadaan hidup. Kami mau bersyukur bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan yang oleh karena berbagai peristiwa iman, peristiwa kehidupan, mereka telah diberkati oleh Tuhan. Bersyukur bersama-sama dengan saudara Justin Christian Dawarai yang mengalami pertambahan usia. Bersyukur dengan keluarga Bapak Christian Pengulawang, Ibu Herina Muramandi, bersama dengan Bapak keluarga Bapak Jupiter Babis. Bersyukur bersama-sama dengan saudara kasih kami Irfan Hinangunari yang diselamatkan oleh Tuhan dari peristiwa kecelakaan lalu lintas terbaliknya atau migrans pada minggu lalu. Bahkan bersyukur bersama-sama dengan keluarga almarhum Ana Jati Lerang, di mana Tuhan sudah memampukan mereka untuk tetap tegak berdiri sampai hari ini walaupun tanpa kasih mereka. Bersyukur bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan oleh karena berbagai peristiwa kehidupan. Mari Tuhan menyambut dan memberkati seluruh ucapan syukur. Kami boleh berbahagia karena kami boleh dipertemukan dengan hari Natal tahun ini lagi. Karena itu berkati kebahagiaan kami. Berkati semua orang yang kami kasihi yang saat ini sementara jauh dari sisi kami. Anak, istri, suami, orang tua, cucu, keluarga, sanak saudara, kakak, beradik. Mereka yang terpisah dan jauh dari kami. Kami percaya ada sukacita Natal juga yang menghampiri kehidupan dikasih-kasih kami. Karena itu berkatilah mereka dengan berkat Natal yang luar biasa Tuhan, dan tolonglah mereka untuk mereka dapat menyadari berbagai keadaan hidup. Ya Tuhan yang Bapa kami di surga, kami terus berdoa untuk program majelis jemaat untuk perayaan syukuran Natal bersama pada tanggal 3 Januari yang akan datang. Tuhan memberkati kami semua sebagai warga jemaat supaya kami mengambil bagian semua di dalam memberikan sumbangan untuk kami bisa bersama-sama mengeluarkannya dan makan bersama-sama dan bersyukur bersama-sama. Kami berdoa untuk seluruh ibadah-ibadah yang akan datang, baik pada tanggal 31 Desember yang sekaligus dirangkai dengan perjamuan akhir tahun, maupun tanggal 1 Januari ibadah dalam rangka merayakan tahun yang baru 2024. Mari Tuhan itu juga terus memberkati hidup dan kerja kami dalam tanggung jawab dan profesi kami masing-masing. Kami percaya kami sudah ditetapkan untuk diberkati. Karena itu ajari kami untuk tetap memiliki semangat juang yang tinggi, terus berkarya, terus bekerja. Karena Tuhan akan mengindahkan dan melihat seluruh perjuangan dan jerih payah kami. Bapa di surga,
kami akan pulang, kami akan saling menyapa, karena suasana sudah tidak dapat. Tetapi biarlah itu tidak saja terjadi karena aktivitas agama, tapi benar-benar datangnya dari dalam Tuhan kami yang paling terus, supaya benar-benar hari ini boleh benar-benar ada kedamaian yang luar biasa. Semua orang saudara yang saling bersengketa, kiranya pada hari ini dapat berdamai. Bapa di surga ini, Tuhan, sembahyang kami, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya tahu saya namanya manusia, saya juga lupa. Pulang berdoa itu masing-masing saja. Bapak kan bisa naik ya? Tidak apa-apa. Tidak dosa kita lupa. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita membawa persembahan syukur yang sudah kita hasilkan dari dalam rumah tangga kita masing-masing. Hari ini tidak saja karena ibadah minggu, tapi juga ibadah hari raya Natal, dan sebagainya sudah mengibadah tadi. Ada juga persembahan hari raya Tridatu. Dan juga seperti biasa majelis jemaat mempersiapkan kotak persembahan khusus untuk kita bisa berikan entah itu berupa nasihat kita, rasa syukur kita bisa berikan itu. Ada kotak di depan malungan ini. Jadi kalau orang Majus tadi bawa emas, kemenyan dan mur, kita bawa rupiah. Itulah emas, kemenyan dan mur kita. Dan kotak Majus ini akan kita sampai dengan ibadah tanggal 3. Sambil menunggu persembahan dia, kita tunggu dimuliakan Tuhan dari hidup jemaat. Hidup jemaat 119. Hari ini yang gembiralah dan sambut Raja dan sisa yang berikutnya. Hidup jemaat 119. Haleluya, gembira dan sambut Rajamu di harimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Baik, yang kedua kita nyanyi lebih semangat. Rajamu menebus, hai dunia. Baik, yang ketiga. Di ladang dunia sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya. Baik, yang keempat.
Kita lanjut. Bapak Ibu, Video Jemaat 101. Video Jemaat nomor 101. Alam lainnya berkemana? Baik Ibu. Tiga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih dan penyertaan Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami boleh mengikuti kebaktian Natal 25 Desember 2022 Tuhan. Dan kami sudah mengikuti kebaktian hari ini hingga saat berdoa. Di hari kebaktian pada hari ini kami masing-masing datang membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan Allah. Dan Tuhan memberkati persembahan syukur ini sehingga membawa dukungan dan kemudahan serta kuasa firman Tuhan di atas segala. Terima kasih Bapak Surgawi, doa dan harapan kami, ampunilah segala dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman dan percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Misia Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Allah Bapa sebelum ada segala sama, Allah dan Allah terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikatnya Allah Bapa yang dengan perataraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang dibangkit pada hari ketiga sesuai dengan apa yang dikatakan kitab suci, dan naik ke surga. Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa dan Putra, yang bersama-sama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman melalui para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan hidupmu ke surga, ke tempat di mana Allah sumber berkat berada dan senantiasa mencurahkan berkat dalam kehidupan dan pekerjaan serta perjuangan. Pulanglah dengan suasana sukacita Natal dan percaya Allah sudah menetapkan kita bukan saja untuk diselamatkan, tetapi juga untuk diberkati. Yang punya banyak jalan, yang punya banyak cara, karena jalan yang penuh kasih setia dan juga kebenaran. Karena itu berjuanglah terus pada jalan Tuhan, karena Tuhan tidak akan menyia-nyiakan perjuangan. Bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajahnya dan mengasihi saudara-saudara. Tuhan menunjukkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat sejahtera mulai hari ini hingga Maranatha. Amin. Kidung Jemaat 123 kita nyanyikan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini. Dan kami perlu menginformasikan bahwa setelah ibadah kita bersabar, di samping kita akan bersalam-salaman, kita juga akan mendengarkan satu dua hal akan disampaikan oleh panitia perayaan Natal dan juga ada lelang. Dan seperti biasanya sebenarnya kita habis ibadah kita akan minum-minum. Tapi karena minggu kemarin kami lupa untuk informasikan, maka tidak ada yang bawa. Ada saja yang bawa, tadi hanya beberapa saja. Jadi kami pisah, sudah kita pakai lelang sudah supaya yang tidak bikin kue bisa ambil ini hari. Dan yang sisanya hanya beberapa saja, itu untuk majelis jemaat, minum dan juga untuk petugas keamanan yang ada bersama-sama kita. Itu saja Bapak Ibu. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 123. Selamat datang Yesus Tuhanku. Sambil kita bersalam selamat.
Pak sebentar dong duduk, kalau begini tidak bisa dengar.